Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ما ينفعنا وارزقنا إخلاص وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا يا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا أجمعين. طيب، نواصل في شرح مقدمة الآجرومية للإمام محمد بن داود الصنهاجي الشهير بابن آجروم المتوفى سنة 23 بعد 700. Kita lanjutkan bahasan kita dalam pelajaran Nahwu Kitab Al-Ajurumiyah, ya, Nahwu untuk pemula, ya, yang ditulis oleh Syekh oleh Imam Muhammad bin Daud yang dikenal dengan Ibnu Ajurum yang wafat tahun 723 Hijriyah. 23 Hijri. Sekarang kita akan masuk ke bab yang baru. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul af'ali. Kata al-musannif, ya, babul af'al. Jadi af'al itu jamak dari fi'il. Jamak dari fi'il. Ya. Kemarin kan sudah kita bahas tentang bahwa yang membentuk satu kalimat, ya, unsur pembentuk kalam itu ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf, kata beliau. Ya, huruf ja'ali makna. Lalu sekarang beliau akan menjelaskan tentang fi'il. Ya, apa saja fi'il? Fi'il. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-af'alu thalatha. Fi'il itu ada tiga. Apa saja itu? Madin, wa mudari'un, wa amrun. Madin, wa mudari'un, wa amrun. Madi, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Kalau ada yang bertanya, kenapa Maldin dibacanya Maldin? Ya, bukan, kan di sini doma semua, mudhari'un wa amrun. Jawabannya, ini asalnya madiyun. Ya, madiyun. Ada ya-nya. Ya yang berharokat doma, madiyun. Cuma karena berat, ya, sikol, orang Arab itu mengucapkan harokat kasro langsung ke doma itu cikol, katanya berat. Ya. Jadi ketika berat itu di dihapus ininya, ya-nya, madiun. Dan juga madiun itu asalnya ada nunnya gitu. Ada nun matinya, madiun, tanwin. Ya. Maka tersisa ketika ya-nya dihapus madi, itu madi. Kenapa ditanwin jadi madin? Untuk menunjukkan nun yang sudah dibuang. Gitu ya. Ini proses i'lal namanya, ya, dalam ilmu sorof.
Jadi fiil itu ada tiga. Fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr, kata beliau. Ya. Lalu disebutkan nahu doroba yadribu idrib. Ya. Doroba untuk contoh fiil madhi. Doroba untuk contoh fiil madhi. Yadribu untuk contoh fiil mudhari. Dan idrib itu untuk contoh fiil amr. Untuk contoh fiil amr. Madi, fiil madi, ya, karena fiil itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, ya, waqtaronat bi zaman, kita akan membahas zaman. Kan fiil itu kata yang menunjukkan kepada dirinya dan selalu bergandengan, selalu mengandung waktu gitu. Selalu mengandung waktu, maka kita bahas waktu gitu. Waktu itu ada tiga. Ya, waktu itu ada tiga. Ada waktu yang telah berlalu, ada waktu yang sedang berlalu, dan ada waktu yang akan berlalu, akan terjadi. Ya. Maka fi'il madi dari kata mado itu telah berlalu. Ya. Mado itu telah berlalu. Jadi fi'il madi itu fi'il yang menunjukkan waktu yang sudah terjadi. Sudah terjadinya maksudnya gimana? Apa patokannya? Apakah berlalunya kemarin atau jauh, ya, 3 tahun yang lalu, atau jauh banget misalnya 10 tahun yang lalu? Ya. Jawabannya berlalunya zaman sebelum zaman berbicara. Ya, sebelum si pembicara itu ngomong. Ya. Walaupun 1 detik sebelum ngomong. Misalnya, ya, ada pulpen jatuh, atau misalnya ada pulpen jatuh, ya, maka setelah pulpennya jatuh, orang itu mengatakan sakotol kolam, pulpennya telah jatuh. Ya, artinya kejadian jatuhnya itu sudah berlalu, padahal 1 detik yang lalu. Dia membawa selalu mengandung waktu yang telah berlalu. Ya. Yang kedua, mudori, ya. Mudori itu mengandung waktu yang sedang berlangsung, atau dinamakan juga zamanul hal, ya. Zaman ketika sekarang gitu, zaman sekarang sedang berlangsung. Nah, ini makna fiil mudhari, ya, sedang berlangsung. Misalnya yadribu berarti sedang memukul, ya. Doroba itu kan telah memukul. Yadribu berarti sedang memukul. Lalu amr, amr itu menunjukkan waktu yang akan datang. Ya, jadi meminta perbuatan itu dilakukan setelah zaman berbicara. Ya, jadi patokannya adalah bukan besok, bukan lusa, bukan besok, bukan sebulan lagi, bukan apa. Setelah zaman berbicara. Misalnya, idrib, pukullah, ya gitu. Maka pukul, gitu ya. Jadi amr ini zamannya setelah berbicara. Waktu yang terkandung padanya setelah berbicara. Ya. Untuk pembahasan mengenai fiil-fiil ini ada di sorof, ya. Oleh karena itu, lebih nyaman kalau sebelum belajar nahu itu belajar sorof dulu. Ya, karena di sorof itu akan kita akan belajar tentang eh, perubahan kata dari doroba menjadi doroba, dorobu, dorobats, dorobata, dan seterusnya. Yadribu menjadi yadribani, yadribuna, tadribu, seperti itu. Itu ada di sorof pembahasannya. Ya, karena semua fiil itu mengandung
domir mengandung kata ganti. Gitu. Kalau sudah dipahami, maka di ilmu nahwu ini fokusnya adalah tentang harokat terakhir kan. Fokusnya adalah harokat terakhirnya. Ya. Oleh karena itu, yang dibahas di sini, beliau akan membahas tentang harokat akhir saja. Ya, tidak harokat pertama dan kedua itu tidak, itu bukan bahasan nahwu. Ya, oleh karena itu kata beliau, kata al-musannif, fal madi maftuhul akhiri abadan. Ya, nih, ya, fal madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu, kata beliau, harokat akhirnya selalu fathah. Selamanya fathah. Tidak ada fi'il madi itu harokat akhirnya dhammah atau kasroh. Apalagi sukun. Ya, jadi ini diperhatikan. Ini kaidah ya. Kata beliau, madi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madi itu harokat akhirnya selalu fathah selamanya. Seperti doroba. Ya, doroba. Apalagi jalasa. Ya, apalagi misalnya kataba. Selalu fathah. Selalu fathah. Fataha. Selalu fathah. Ghalaqa. Ya. Lalu kata beliau fal amru dan fi'il amr itu majzumun abadan. Selalu jazm. Fi'il amr itu selalu jazm. Selamanya jazm. Ya. Selamanya jazm. Ini menurut pendapat beliau ya. Pendapat Ibnu Ajurum bahwa fi'il amr itu selalu jazm. Kalau dikatakan fi'il amr itu selalu jazm, berarti fi'il amr itu kan terkena i'rob. Sedangkan ada pendapat ulama nahwu lain bahwa fi'il amr itu tidak terkena i'rob. Ya. Tsumma qala al-musannif rahimahullah wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaita. Ya. Adapun fi'il mudhari adalah fi'il yang awalnya terdapat empat huruf ya, salah satu dari empat huruf ini yang kalau dikumpulkan menjadi ucapan anaita atau anaitu, saya telah berniat ya, atau anaita, kamu telah berniat itu. Anaita ini adalah empat huruf yang selalu melekat di fiil mudhari. Ya, misalnya yadribu, kata yadribu ini ada ya, ya ada salah satu dari empat huruf anaita ini yaitu ya, yadribu. Bagaimana kalau hamzah menjadi adribu gitu ya. Kalau nun menjadi nadribu, kalau ta menjadi tadribu ya, jadi ini fiil mudhari yang awalnya selalu ada huruf ini antara hamzah, nun, ya, dan ta. Lalu kata al-musannif wa huwa marfu'un abadan. Ya. Dan fiil mudhari itu marfu, ya, selalu marfu. Ingat kalau marfu berarti fiil mudhari itu terkena i'rab sebagaimana tadi kata beliau wal amru majzumun abadan, dan fiil amr itu jazm selamanya. Berarti terkena i'rab. Ya, terkena i'rab. Kalau yang madi fathah, fathah itu kan bukan i'rab. Ya, kata beliau i'rab itu ada empat, ada rofa, nasab, khafad, dan jazm. Sedangkan fathah bukan. Ya. Dan amr ini beliau sebutkan majzum, jazm. Kemudian mudhari beliau sebutkan marfu, rofa. Ya. Maka berarti fi'il mudhari itu terkena i'rab.
Dalam kata lain, dengan kata lain, mu'rob. Ya. Kata beliau, mudhari itu selamanya awalnya, maksudnya bangunan asalnya adalah marfu hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun, sampai datang kepada fiil mudhari di depannya ima huruf nasib, ya, ataupun huruf jazim. Apa itu huruf nasib, huruf jazim? Nanti kita bahas. Ya, saya insya Allah. Yang sekarang yang perlu kita ketahui, kesimpulan dari fiil ini, kata beliau, fiil ini ada tiga. Ada fiil madi, ada fiil mudhari, dan fiil amr. Seperti kalau fiil madi doroba, kalau fiil mudhari yadribu, kalau fiil amr idrib. Idrib. Fiil madi, harokat akhirnya selalu fathah, kata beliau. Adapun fiil amr, dia jazm. Ya, dia terkena i'rab jazm. Kalau jazm itu kan kemarin sudah disebut bahwa jazm itu tanda asalnya adalah sukun. Ya, alamatul jazm. Ya, sukun. Dan juga hadaf. Dibuang huruf illat itu jazm. Ya. Dengan fiil mudhari, seperti apa fiil mudhari? Fiil yang depannya itu diawali oleh antara empat huruf ini. Bisa hamzah, nun, ya, atau ta. Misalnya adribu, nadribu, yadribu, atau tadribu. Nah, itu pasti fiil mudhari. Fiil mudhari itu hukumnya selalu marfu, kata beliau. Tanda rofaknya, apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya bisa ini apa? Bisa domah, gitu kan. Bisa domahnya zohiro atau muqaddar, seperti yang sudah dibahas kemarin. Ya, tanda rofaknya bisa juga nun, itu tanda rofaknya. Seperti eh, yadribani gitu. Ya, yadribuna tanda rofaknya adalah nun. Itu awalnya adalah marfu sampai datang huruf nasab, ya, huruf yang menasab. Misalnya apa huruf nasab? Misalnya huruf lan, ya, huruf lan. Makanya kata tanalu, tanalu dalam ini apa ya? Nih, kita contohkan tanalu, ya. Kata tanalu ini aslinya adalah dhamma, tanalu. Tapi ketika datang lan dalam surat Al-Baqarah, ya, lan, lan menjadi lan tanala, gitu. Lan tanala, gitu. Lan tanalal birra, gitu kan. Tanalal birra. Ini lan itu karena dia nasib, ya, nasib. Baik, berikan contoh lainnya. Kita berikan contoh lain, misalnya yang mudah, ya jelisu. Ya jelisu. Nah, ini fi'il mudhari. Kenapa dia fi'il mudhari? Karena diawali dengan ya. Diawali dengan ya. Ya. Dan dia karena belum, depannya ini belum ada apa-apa. Ya, maksudnya apa-apa tuh apa? Maksudnya apa-apa tuh belum ada huruf yang menasab kayak tadi lan, dan juga belum ada huruf yang menjazm seperti lam. Misalnya lam, ya, lam. Karena dia belum ada huruf nasab dan huruf jazm, maka hukum asal pertamanya adalah marfu. Tanda marfunya apa? Tanda rofanya adalah dhammah. Jelisu. Tanda rofanya adalah dhammah. Nah, sekarang contoh yang apa namanya?
lam yang ini, yang jazm. Ya, huruf jazm itu diantaranya lam. Jadinya jadi lam yalid gitu. Lam yalid. Jadinya sukun. Ya, lam yalid sukun. Yalid aslinya yalidu. Kalau nggak ada lamnya, kalau nggak ada lan, nggak ada lam, dia jadi yalidu. Seperti yang di atas ini nih. Ya jelisu, nggak ada lan, nggak ada lam. Artinya dia nggak ada huruf yang menasab dan nggak ada huruf yang menjazm. Ya, jadinya ya jelisu. Tapi kalau ada huruf lam, misalnya ini nih, huruf ini, lam, menjadi lam ya jelis nanti. Itu ya, menjadi lam ya jelis. Seperti ini, lam yalid. Walam yulad. Nah, inilah yang dimaksud nasib dan jazim. Ya, nasib dan jazim. Huruf yang menasab dan huruf yang menjazim. Ya, sudah dipahami tentang ini. Kalau sudah dipahami, kita sedikit menyinggung masalah i'rab ya. Apakah ada soal sampai sini? Lanjut Ustaz. Selanjutnya, saya sengaja tidak menyinggung masalah i'rab dulu, nanti khawatirnya semakin tidak dipahami ya. Jadi saya penjelasan dengan penjelasan ringan dulu. Kita lanjutkan ya. Kata beliau, kata al-musannif rahimahullah ta'ala, ya, fannawasibu asyara. Nah, ini nasib, ya, huruf yang menasab, tadi kan kata beliau, ini, apa, hukum asalnya marfu, ilmu dore itu, selama belum ada nasib. Ya, nasib itu apa saja? Nah, disebutkan. Ya, nawasib, nawasib jama dari nasib. Ya, nasib itu ada 10 kata beliau. Ada 10. Apa saja nasibnya? Yang pertama adalah an. Yang pertama adalah an. Yang kedua lan tadi yang saya contohkan lan tanalal gitu kan. Atau kalau di ayat lan tanalu ya lan tanalu. Aslinya kan tanaluna berhubung ada lan jadi nunnya dibuang gitu. Kemudian izan ya izan dan nah ini empat ini adalah induknya ya. Induknya nawasib. Ya, empat ini adalah induknya nasib. Adapun yang enamnya ikut ya ikut ke sini. Lam kai ikut ke kai gitu. Lam juhud juga gitu ya. Hatta hatta itu ikut ke an gitu. Jawab bilfa juga ya. Nah, kita baca dulu. Nasib itu ada 10. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga izan, yang keempat kai, yang kelima lam, lam kai, huruf lam itu. Yang keenam huruf lam juga ya. Yang ketujuh hatta, hatta juga huruf ya hatta. Yang ke delapan fa, huruf fa ya. Yang ke sembilan adalah huruf wau ya, huruf wau yang ke sembilan. Yang ke sepuluh huruf au ya, au ya. Nggak usah dipikirkan sepuluh-sepuluhnya seperti apa penerapannya. Yang penting kita mengenali dulu. Ya, yang penting kita mengenali dulu. Contohnya tadi sudah saya jelaskan ya. Contohnya, misalnya ya jelisu karena adanya an jadi an ya jelisa gitu. Ya, jadi maksudnya berubah dari marfu menjadi mansub gitu. Itu saja dulu ya. Lalu
setelah disebutkan nasib, beliau juga menyebutkan jazm. Ya, jazim. Jazim itu apa saja? Maka beliau juga sebutkan nih. Wal jawazimu. Nah, jawazim ini jama dari jazm. Dari jazim. Wal jawazimu sama niyata asyara. Sedangkan ya jawazim, jazim itu yang menjazim fi'il mudhari ada 18, banyak sekali. Ya. Wahia lam. Nah, ini induknya yang saya sebut tadi lam yalid gitu ya. Lam yalid ya. Ya, kemudian lama, kemudian alam, kemudian alamma ya. Nah, ini satu induk, satu induk maksudnya semuanya ngikut ke lam gitu. Dan lama, alam, alamma ya, jarang kita dapatkan ya. Seperti alam ini ada di mana? Di surat itu ya, alam tarokai gitu kan. Nah, alam tarokai. Taro itu jazm, fi'il mudhari yang kena jazim. Ya, alam taro. Kemudian lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a. Ya, huruf lam juga. Kemudian la finnahiyya wa du'a. Ya, huruf la, huruf la pada la nahiyah. Seperti la tajlis, jangan duduk gitu. La tajlis itu. Seperti itu. Ya, karena adanya la jadinya tajlis itu, bukan tajlis. Lalu in, ya, in. Kemudian ma, ya, ma, ma-nya saja ini, bukan wama. Ma, kemudian man, ya, man. Lalu mahma, wa izma, kemudian iyun, ya. Kemudian mata, nah, lalu iyana, ya, ayana. Kemudian ina, kemudian anna, kemudian haitsuma, lalu kaifama, lalu iza ini khusus pada syair kata beliau, fi syi'ril khasah. Iza ini khusus hanya pada syair saja ya, iza. Nah, ini jazm ya. Tidak usah kita risaukan dulu, nanti kan ada pembahasannya ya, khusus pembahasan. Yang terpenting ini kita sedang mempelajari fiil ya. Kenapa beliau menyebutkan nasib dan jazim? Karena fiil yang mu'rab, apa itu mu'rab? Terkena i'rab. Fiil yang terkena i'rab itu fiil mudhari ya. Fiil mudhari. Dia mengalami perubahan. Dan yang mendorong dia berubah, kata beliau kan di bab i'rab, likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, karena adanya amil yang masuk kepada fiil itu, kepadanya, maksudnya kepada kata tersebut. Nah, amil yang mempengaruhi fiil mudhari, amil yang mengerjai fiil mudhari adalah dua, nasib dan jazim. Amil yang mempengaruhi fiil mudhari adalah nasib dan jazim. Sehingga kalau kita sudah hafal nasib dan hafal jazim ini, kesananya kita enak. Tinggal, oh ini nasib, ini huruf nasab, ini huruf jazm. Gitu saja. Ya. Jadi kita sudah menguasai i'rabnya fi'il mudhari gitu. Kalau kita sudah menghafal yang 28 ini, yang nasib 10. Lan, izan, kai, lamu kai, lamul juhud, hatta, ya, wal jawab bil fa, wal wawu wa au. Gitu. Kemudian wal jazim, jawazimnya apa? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, wa du'a, lam fi nahyi, wa du'a, wa in, wa ma, wa man, mahma, izma, ayyun, mata, ayyana, aina,
anna, haitsuma, kaifama, dan iza. Ya. Menghafal ini insya Allah akan membantu kita menguasai i'rab fi'il mudhari. Ya, i'rab fi'il mudhari. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan praktekkan ya fiil-fiil mudhari yang terkena beberapa huruf ini ya yang terkena Huruf ini nasib harus dan jazim dihafalin ya, Ustaz. ya. Huruf ini harus dihafalin ya, Ustaz. Iya, betul, ini kalau bisa dihafalin ya. Sebetulnya yang dihafalin itu semuanya, semua matanya dari awal dari Bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wada' wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan sampai terakhir sebetulnya. Iya, Ustaz. Cuman untuk membantu kita menguasai rafil mudhari ya, ini nih, amil ini harus kita kuasai, harus kita hafal ya, amil ini. Dalam izan Nah, kai ada soal lagi. Pertemuan berikutnya ya, isim-isim yang marfu. Kita akan membahas isim-isim yang marfu. Tapi kita bahas ini dulu, aplikasi pengaplikasian nasib dan jazim pada fi'il mudhari dulu. Insya Allah akan memakan waktu satu pertemuan ya. Bagaimana ketika fi'il mudhari ada huruf nasib dan ada huruf jazim dan arti-arti dari ini semua ya, maknanya, terjemahannya. Di pertemuan berikutnya insya Allah taala naktafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.